Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Negeri Surabaya akan menjelaskan penerapan model regresi linear berganda untuk memprediksi rating film berdasarkan variabel anggaran dan review kritikus. Adapun kami beranggotakan saya Yulianka Valentina Simanjuntak dengan NIM 240315541118 dan partner saya. Saya Tara Tabriza Rahman dengan NIM 240315541107. Dan saya Putri Sofiatus Salwa dengan NIM 240315541112. Nah, yang pertama yaitu ada latar belakang. Keberhasilan film itu tidak hanya diukur dari jumlah penonton, tetapi juga dari rating film yang menjadi acuan bagi penonton, produser, dan pemangku kepentingan. Faktor-faktor seperti anggaran produksi dan jumlah ulasan kritikus itu dapat mempengaruhi rating film. Anggaran itu juga menentukan kualitas teknik dan artistik, sementara ulasan kritikus mencerminkan pengakuan profesional. Akhirnya, analisis statistik itu diperlukan untuk menilai pengaruh secara kuantitatif. Nah, di sini metode regresi linear berganda itu memungkinkan evaluasi kontribusi masing-masing variabel dan pengukuran kecocokan model melalui R kuadrat dan uji signifikansi. Penelitian ini itu bertujuan untuk memprediksi rating film berdasarkan anggaran dan ulasan kritikus, memberikan gambaran empiris faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas film, serta menjadi referensi praktis bagi para industri. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa kajian teori. Yang pertama ada konsep regresi linear berganda. Ini merupakan persamaan dari regresi linear berganda, yaitu Y sama dengan B0 tambah B1. Beta 1 X1 tambah beta 2 X2 ditambah beta K X K ditambah E. Nah, di sini Y itu sebagai variabel di sini variabel Y itu sebagai variabel dependennya. Untuk X itu sebagai variabel independennya. Nah, B0 itu sebagai intercept. Intercept merupakan nilai Y ketika semua variabel independen itu bernilai 0. Kemudian ada B1, beta 1. Beta 1 ini merupakan koefisien regresi yang menunjukkan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Kemudian ada E, itu merupakan residual atau galat, yaitu perbedaan antara nilai aktual dan nilai yang diprediksi oleh modelnya. Nah, regresi linear berganda itu biasanya digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel independen dengan dua atau lebih variabel independen, I atau R kuadrat. Koefisien yang dimaksud di sini yaitu koefisien regresi atau beta, yang dimana itu menunjukkan arah dan besarnya pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependennya. Nah, ketika koefisiennya positif, maka peningkatan variabel independen itu juga akan meningkatkan variabel dependennya. Ketika koefisiennya negatif, itu maka akan sebaliknya. Nah, selanjutnya ada koefisien determinasi atau R kuadrat. Koefisien determinasi atau R kuadrat ini digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi dependen dijelaskan oleh variabel independennya. R kuadrat yang tinggi menunjukkan kecocokan model yang baik. Namun, ya, ada asumsi-asumsi terkait regresi linear berganda. Yang pertama ada linearitas, yaitu hubungan variabel independen dengan dependen itu harus proporsional. Kemudian ada normalitas residual, yaitu galat model harus terdistribusi normal untuk validitas uji statistiknya. Kemudian ada homoskedastisitas, yaitu varians residual konstan dicek dengan plot residual versus prediksi. Kemudian, tidak adanya multikolinearitas tinggi. Hal ini tuh dilakukan agar koefisien regresi itu lebih stabil dan dapat diuji dengan VIF atau matriks korelasi. Selanjutnya ada evaluasi model dan uji signifikansi. Evaluasi model ini menilai seberapa baik model itu menjelaskan variasi digunakan untuk menilai signifikansi masing-masing variabel, di mana ketika V-value-nya itu kurang dari 0,05 maka akan dianggap signifikan. Nah, yang terakhir yaitu analisis residual itu dapat membantu mendeteksi outlier, heteroskedastisitas, dan pola yang melanggar linearitas. Nah, di sini ada sumber dan deskripsi datanya. Nah, integritas data kami itu melalui proses data cleaning yang ketat dan menghapus missing value untuk memastikan validitas observasi. Lalu ada variabel penelitian. Em, Kami memakai model regresi linear berganda, yaitu variabel dependennya itu Y, itu memakai rating film IMDb score sebagai indikator utama kualitas film di mata audiens. Variabel independennya itu yang X1-nya itu anggaran atau budget, kritikus. Jadi seberapa besar sih kuat pengaruh ulasan profesional itu terhadap rating dari sebuah film? Lalu ada alat analisis. Yang pertama kami menggunakan Pandas, import library Pandas. Yang kedua adalah 6PY untuk operasi numerik yang berkecepatan tinggi. Yang ketiga adalah stats model, ini untuk menampilkan pemodelan regresi dan uji statistik mendalam. Yang keempat adalah Matplotlib, yaitu visualisasi grafik dan tren datanya. Terus yang kelima kami menginstal library SkyPea untuk menguji asumsi statistik tambahan. Lalu kami ada alur metodologinya, yaitu tahapan analisis sistematisnya. Yang pertama kami mempersiapkan toolsnya, apa aja sih yang harus kami install, apa aja sih yang harus kami import, yaitu import library dan evaluasi struktur awal dataset. Yang kedua kami harus wrangling datanya atau data wrangling, seperti pembersihan missing values atau seleksi kolom relevan. Yang ketiga adalah eksplorasi EDA atau EDA untuk statistik deskriptif untuk memahami karakteristik dan sebaran data. Yang keempat adalah permodelan dan uji untuk penerapan variabel yaitu perumusan hipotesis dan eksekusi analisis inferensial. Yang kelima ada konklusi itu untuk menginterpretasikan hasil statistik kami menjadi kesimpulan yang bermakna atau yang dapat dipahami oleh orang-orang. Oke, selanjutnya memasuki hasil dan pembahasan. Di sini kita memiliki karakteristik data, dilakukan pembersihan data, maka diperoleh sebanyak 4 kolom dan 482 baris. Ya, di sini ada tahapan EDA atau analisis data eksploratif. Yang pertama kita melakukan statistika deskriptif.
di mana di sini itu ada perhitungan tentang rata-rata, terus standar deviasi minimum atau 25%, yang di mana ini adalah kuartil awal untuk penghitungannya. Di sini rating IMDb ini memiliki rata-rata sebanyak 6,6, di mana dari semua film yang kita analisis ini rata-rata rating IMDb-nya yaitu di 6,6. Lalu di sini standar deviasi yang dimiliki oleh rating IMDb yaitu sebesar 0,99 dan nilai minimumnya yaitu sebesar 2,2, yang di mana di sini menandakan bahwa ada beberapa film yang memiliki rating sebesar 2,2. Dan di sini untuk budget ini, budget memiliki standar deviasi atau nilai yang sangat jauh atau sebarannya itu luas yaitu sebesar 4,62. Nah, di sini rata-rata budget yang digunakan untuk pembuatan film itu ada 124 juta. Lalu untuk nilai minimum yang digunakan untuk pembuatan film itu ada yang menggunakan hanya sebesar 1,5 juta. Dan kuartil pertama untuk pembuatan film ini, untuk budget ini, itu kebanyakan rata-rata film itu menggunakan budget sebesar 90 juta. Lalu ini ada review kritikus, yang dimana rata-rata film itu memiliki review kritikus sebanyak 280, dengan standar deviasi 153, dan minimum review kritikus untuk beberapa film itu ada yang hanya memiliki nilai sebesar 21. Lalu di sini ada visualisasi histogram dari masing-masing variabel. Selanjutnya ini ada scatter plot, yang dimana ini untuk membandingkan antara masing-masing variabel dengan variabel dependennya, yaitu rating IMDb. Nah, di sini di scatter plot yang pertama ini perbandingan hubungan antara budget dengan rating IMDb, yang dimana penyebaran titik-titik data dari budget ini sangat luas, sehingga menunjukkan budget itu bukan merupakan prediktor utama untuk menjelaskan variasi dari nilai rating. Lalu di scatter plot yang kedua ini, hubungan dari review kritikus dan hubungan rating IMDb ini terlihat dari titik-titik pada scatter kedua ini yang cenderung membentuk pola, yaitu membentuk pola naik seperti ini. Lalu dari hasil titik-titik itu, maka scatter ini itu cenderung memiliki nilai linear positif. Lalu di sini keempat ada korelasi yang menunjukkan hubungan yang dimiliki antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu ada rating IMDb, budget sama review kritikus. Nah, di sini rating IMDb ini memiliki nilai yang cukup rendah, yaitu hanya 0,1. Selanjutnya di sini ada hasil regresi linear berganda. Di hasil regresi linear berganda ini kita menggunakan hasil model OLS, yang dimana di sini itu ada perhitungan R-squared sebesar 0,229, yang dimana ini tuh menunjukkan kontribusi model itu masih rendah karena hanya 22,9% saja yang variasi ratingnya itu bisa dijelaskan dengan kedua variabel ini, sehingga sisa dari persentase itu yaitu sebesar 77,1% ini lainnya itu dipengaruhi dari faktor-faktor lainnya. Lalu juga ini ada budget itu memiliki nilai koefisien negatif, sedangkan review kritikus ini memiliki nilai koefisien positif. Nah, dari perbandingan nilai koefisien itu, maka dapat kita ketahui bahwa review kritikus itu lebih berpengaruh terhadap hasil dari nilai rating IMDb. Lalu untuk nilai Durbin Watson yaitu sebesar 1,930, yang menandakan bahwa residual ini bersifat acak dan memenuhi asumsi dari independensi residual. Lalu selanjutnya nih di sini ada yang menandakan residual tersebut normal, yaitu ketika titik-titik tersebut berada pada garis merah tersebut. Nah, di hasil analisis kami ini, residual yang dihasilkan itu titik-titiknya cenderung berada pada garis merah, walaupun ada sebagian besar residual yang bagian kanan atas dan kiri bawah ini masih berada jauh dari garis merah. Namun, secara keseluruhan, hasil dari titik-titik itu masih cenderung berada di garis merah, sehingga residual model secara umum ini telah berdistribusi normal dan residual relatif terpenuhi. Lalu untuk perbandingan residual versus fitted values, ini tuh menunjukkan bahwa titik-titik residual itu tersebar secara acak di sekitar garis horizontal 0, dan di sini tidak membentuk pola tertentu. Oleh karena itu, penyebaran residual ini cukup konsisten. Hasil estimasinya koefisiennya plot prediksi versus aktual, yang dimana pada gambar itu terlihat bahwa garis putus-putus merah memiliki kemiringan 45 derajat, dan ini merupakan garis yang ideal. Sedangkan untuk titik-titiknya itu cukup dekat dengan garis tersebut, terutama pada rentang 6 hingga 8. Walaupun masih terdapat beberapa titik yang jauh dari garis, namun secara keseluruhan gambar ini telah mampu mengenali pola umum dengan cukup baik. Lalu di sini ada visualisasi regresi linear secara 3D-nya, yang dimana ini itu ada rating IMDb itu sendiri, ada review kritikus, ada budget, yang dimana ini tuh menggunakan fungsi yang sama seperti yang dijelaskan teman saya sebelumnya. Nah, di sini model itu dapat menunjukkan bahwa review kritikus itu memang memiliki pengaruh lebih signifikan pada rating IMDb. Nah, dari hasil yang sudah saya bahas sebelumnya itu, maka hubungan hasil EDA dengan hasil regresi itu tahap eksplorasi hingga pemodelan indikator konsisten itu membuktikan bahwa variabel budget itu memiliki kontribusi yang kurang terhadap rating IMDb. Sebaliknya, variabel review kritikus itu sendiri sejak awal memang sudah menunjukkan pola yang jelas, yaitu ketika nilai review kritikus semakin tinggi, maka akan semakin tinggi juga rating IMDb-nya. Lalu yang kedua, makna temuan ini dalam dunia film itu yaitu melalui hasil penelitian ini maka dapat memberikan gambaran mengenai karakteristik dari industri perfilman, di mana anggaran besar dalam pembuatan film itu tidak bisa sepenuhnya mempengaruhi tingkat rating yang diperoleh. Namun, kualitas yang diakui itu lebih memiliki pengaruh terhadap peningkatan rating film. Lalu yang ketiga ada evaluasi kinerja model, di mana model regresi yang digunakan ini memang sudah menunjukkan kemampuan prediksi yang cukup baik, dan hasil yang diperoleh pun dapat dipercaya. Namun walaupun begitu, model ini itu tidak sepenuhnya bisa menjelaskan. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Saya mengambil 3 kesimpulan, yaitu kritikus lebih penting. Jadi itu dari
hasil penelitian kami, hasil proyek kami, ternyata jumlah ulasan dari kritikus itu lebih berpengaruh besar terhadap rating film dibandingkan besarnya biaya produksi atau budget. Jadi apa yang dikeluarkan untuk produksi film itu ternyata eh, nggak seberapanya dengan ulasan atau pendapat dari kritikus atau yang profesional dalam film. Yang kedua ada tidak hanya uang. Ya berarti bukan hanya biaya aja. Biaya itu bukan jaminan untuk rating tinggi. Biaya produksi besar itu nggak menjamin kalau rating sebuah film itu akan tinggi. Yang ketiga adalah model layak atau validitas model. Itu rumus yang digunakan sudah oke, tapi belum sempurna karena penilaian film itu lebih kompleks karena ada faktor lain, ada faktor-faktor yang orang-orang punya tuh punya selera lain. Lalu ada saran. Nah, yang pertama itu lengkapi data. Penelitian berikut ini sebaiknya menambah faktor lain seperti genre, aktor terkenal, atau penghargaan. Karena bukan hanya dari penilaian kritik juga kalau rating film itu tinggi. Tapi bisa aja kalau aktor itu terkenal, aktor utama itu terkenal, atau aktor utama itu ganteng atau segala macam. Terus genrenya itu gimana? Apakah genrenya itu disukai oleh kritikus atau user? Nah, yang kedua adalah coba metode baru seperti gunakan teknologi yang lebih canggih atau mesin learning agar prediksi lebih akurat. Yang ketiga adalah bagikan ilmu. Karena hasil riset ini sebaiknya diubah jadi konten kreatif atau video poster agar mudah dipelajari orang banyak. Kami akan menjelaskan untuk collab kami atau kode kami. Nah, baik. Jadi di sini pertama kali untuk langkah awal itu kami akan mentautkan collab-nya ke Google Drive-nya terlebih dahulu. Karena file CSV atau file datanya itu terletak di Google Drive. Nah, di sini karena kami hanya menggunakan 3 variabel dan satu variabel itu termasuk variabel X, yaitu satu variabel termasuk variabel Y, yaitu IMDb score atau rating IMDb-nya. Kemudian review kritikus ini dan budgetnya itu termasuk pada variabel X-nya. Nah, movie title di sini hanya digunakan sebagai informasi saja, bukan sebagai model regresinya, untuk variabel regresinya. Nah, setelah kita memfilter kolom apa saja yang akan dipakai, setelah itu akan dilakukan preprocessing atau seperti pembersihan data. Nah, di sini yang pertama yang dilakukan yaitu dengan menghapus missing value-nya terlebih dahulu. Di sini kami menggunakan dropna untuk menghapus missing value-nya. Nah, di sini kami mengubah nama kolom itu dikarenakan untuk memudahkan kami dalam proses analisis selanjutnya seperti regresi dan visualisasinya. Di mana movie underscore title ini diganti menjadi movie, IMDb score diganti dengan rating IMDb, nama kritik for review diganti review kritikus, dan budget diganti budget tapi dengan huruf kapital B. Selanjutnya yaitu ada EDA atau eksplorasi data. Ini ada .describe yaitu digunakan untuk statistik deskriptif. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwasannya kami juga menggunakan statistik deskriptif ini sebagai gambaran umum masing-masing variabel yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu visualisasi histogramnya. Di sini kami memvisualisasikan 3 variabelnya. Ada variabel budget, variabel review kritikus, dan variabel rating IMDb. Nah, di sini kami juga memvisualisasikan 3 variabel, ada variabel budget, variabel review kritikus, dan juga variabel rating IMDb. Di mana berdasarkan hasil visualisasi box plot pada variabel budget itu terlihat bahwasannya nilai anggaran produksi film itu memiliki sebaran data yang luas dengan beberapa outlier pada bagian atasnya. Hal ini tuh menunjukkan bahwasannya terdapat sejumlah film dengan anggaran yang jauh lebih besar dibandingkan mayoritas film lainnya. Nah, di sini distribusi datanya itu juga menunjukkan variasi yang besar dengan banyak outlier di bagian atasnya. Artinya, terdapat beberapa film yang memperoleh ulasan kritikus dalam jumlah yang sangat tinggi, sementara sebagian besar film lainnya menerima jumlah ulasan pada kisaran menengah. Sehingga kondisi ini itu menggambarkan bahwasannya tidak semua film itu akan mendapatkan perhatian yang sama dari para. Nah, yang terakhir ada box plot rating IMDb. Pada box plot rating IMDb ini itu menunjukkan bahwasannya mayoritas film itu memiliki rating di antara 6 hingga 7 dengan mediannya itu mendekati 6,5. Meskipun terdapat outlier di bagian bawah yaitu di bagian rating rendahnya, sebaran rating ini itu cenderung lebih stabil dibandingkan variabel lainnya. Nah, selanjutnya di sini kami juga ada visualisasi untuk menunjukkan hubungan antara budget dan juga rating IMDb serta hubungan antara review kritikus dan juga rating IMDb. Nah, karena ini tadi juga sudah dijelaskan, maka kita lanjut pada korelasi antara rating IMDb, budget dan juga review kritikus. Di mana budget dan juga rating IMDb sekitar 0,196, kemudian review kritikus dan juga rating IMDb sekitar 0,473. Jadi di sini ada regresi. Yang pertama-tama kami membedakan variabel S dari Y-nya. Jadi kami buat data frame-nya itu budget, review, kritikus, terus yang Y-nya itu rating IMDb ya. Lalu kami install library submodels yang untuk membuat model statistik seperti regresi, uji hipotesis, dan lain-lain. Terus kami menambahkan konstanta dalam submodel itu, model regresi untuk butuh intercept seperti B0 dalam Y itu. Nah, submodels ini nggak otomatis menambahkannya. Jadi kita perlu nambahin secara manual. Lalu ada model OLS atau ordinary least squares, itu metode standar regresi linear. Nah, itu untuk mencari nilai koefisien yang terbaik. Nah, itu menghitung residual itu seperti selisih antara nilai asli dan nilai prediksi. Lalu kami menguji normalitas. Kalau p-value-nya lebih besar dari 0,05, berarti residual itu normal. Kalau p-value-nya lebih besar daripada 0,05, berarti residual itu nggak normal. Dan terakhir ada from start models-nya, yaitu variabel X. Itu data frame budget, review kritikus yang mengadd konstantanya, terus kami masukkan ke data frame-nya. Nah, ini FIF ini menjelaskan variabelnya itu apa. Kayak misalnya kalau misalnya variabel konstanta budget, FIF-nya hasilnya ini, review kritikus hasilnya ini. Akan dilanjutkan oleh visualisasi hasil. Selanjutnya pada kode visualisasi hasil, di sini tuh kita melakukan visualisasi terlebih dahulu pada masing-masing variabel. Nah, di sini kita menggunakan hasil regresi sebelumnya. Nah, di sini ada 3 variabel, yang dimana ini X budget ini yang menentukan nilai dari budget, lalu ada X review ini sebagai penentuan nilai data dari review kritikus, lalu Y ini nilai dari rating IMDb pada masing-masing film. Nah, di sini untuk menentukan garis regresi pada budget, lalu ada garis regresi untuk review juga. Untuk kode prediksi versus aktual. Dan di sini kita menggunakan variabel berupa budget sama review kritikus.
lalu akan menentukan nilai prediksinya, lalu di sini nilai X1, X2, dan Y-nya. Nah, di sini 3D-nya bisa kita gerakkan, dan di mana ini ketika kita zoom, dan salah satu titik datanya itu kita arahkan, maka di sini akan menghasilkan nilai X, yaitu nilai dari budgetnya, lalu Y itu nilai review kritikusnya, dan Z itu sebagai nilai dari rating IMDb dari film tersebut. Oke, sekian yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.